Selanjutnya, kami persilakan Dekan Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan, Dr. Eng Nita Yuanita ST.MT, untuk membacakan riwayat hidup Profesor Insinyur Indah Rahmatiah Siti Salami, MSc, PhD. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Majelis Wali Amanat ITB yang diwakili oleh Profesor Dr. Irawati, yang saya hormati Ketua Senat Akademik ITB, yang saya hormati Ketua dan Sekretaris Forum Guru Besar ITB, yang saya hormati Rektor yang diwakili Wakil Rektor Bidang Keuangan, Perencanaan dan Pengembangan, yang saya hormati para dekan, yang saya hormati para Ketua Senat Fakultas, para guru besar, yang saya muliakan para undangan sekalian, para dosen, keluarga, handai tolan, kolega dan seluruh yang hadir di Aula Barat siang ini maupun melalui Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat siang bagi kita semua. Suatu kehormatan bagi saya untuk menghantarkan kembali, membacakan riwayat hidup salah satu guru besar terbaik di Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan, yaitu Profesor Indah Rahmatiah Siti Salami, PhD, guru besar dalam bidang kesehatan dan keamanan lingkungan. Ibu Indah Rahmatiah Siti Salami dilahirkan di Bandung pada tanggal 28 November 1965. Beliau berasal dari kelompok keahlian teknologi pengelolaan lingkungan. TMTG guru besar yaitu tanggal 1 April 2025. Ibu Indah didampingi oleh suami yaitu Bapak Taufik Dwi Ferindra dan 2 orang anak, yaitu yang pertama adalah Tarik Izah Ramadan dan sudah didampingi oleh Vindi Resta Firanda, dan putra yang kedua adalah Zaidan Muhammad Sani. Ibu Indah atau juga dikenal dengan Bu Iin menyelesaikan SD di Sumedang, SD Negeri Sukaraja 1, kemudian SMP dan SMA di Bandung yaitu di SMP Negeri 13 dan SMA Negeri 3, kemudian melanjutkan bidang sarjana di jurusan Teknik Lingkungan ITB, yang kemudian menyelesaikan S2 dan S3 di University of Newcastle upon Tyne di Inggris. Bu Indah memulai karir sebagai dosen sejak tahun 1990 sampai dengan sekarang. Kemudian sejak itu telah menjabat beberapa posisi, yaitu sebagai Sekretaris Implementasi Program Magister Teknik Lingkungan, kemudian Kepala Laboratorium Hygiene, Industri dan Toksikologi, pernah juga menjadi Sekretaris Departemen Teknik Lingkungan, dan juga Ketua Program Studi Magister dan Doktor Teknik Lingkungan. Bu Indah juga pernah menjabat sebagai Wakil Dekan Bidang Sumber Daya di FTSL tahun 2015 sampai 2020, dan sekarang beliau adalah Kepala Pusat Studi Lingkungan Hidup atau PSLH ITB sejak 2024 sampai dengan saat ini. Untuk kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat, bidang penelitian Ibu Indah ini adalah kesehatan lingkungan, toksikologi dan epidemiologi lingkungan, kesehatan dan keselamatan lingkungan kerja, dan analisa risiko kesehatan lingkungan. Beliau pernah mendapatkan hibah riset dari P2MI ITB, riset ITB, juga riset unggulan ITB. Juga ada program desentralisasi dikti dan penelitian dana mandiri ITB dan DAPT Equity. Untuk kegiatan pengabdian masyarakat, beberapa kegiatan yang pernah dilakukan oleh Bu Indah adalah perbaikan sanitasi lingkungan untuk kesehatan masyarakat, kemudian dampak industri aki bekas di Kabupaten Bogor, perbaikan kualitas air sungai di Kabupaten Bandung, dan pemantauan merkuri dari kegiatan PESK di Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Garut. Saat ini kegiatan penelitian yang sedang berlangsung adalah berjudul Strategi Pengelolaan Berkelanjutan Waduk Jatiluhur berbasis pendekatan Nexus Water Energy Food. Dalam perkuliahan dan pembimbingan, Bu Indah banyak mengajar di program sarjana dan program magister di rumpun teknik lingkungan. Di antaranya adalah pada mata kuliah kesehatan lingkungan, epidemiologi lingkungan, kesehatan lingkungan kerja, SMK 3 untuk air limbah, pengantar prinsip keberlanjutan,
Kemudian untuk program magister ada mata kuliah toksikologi lingkungan, higiene industri, sistem manajemen K3, analisa risiko kesehatan, ventilasi industri, rekayasa keselamatan, keselamatan radiasi, transport dan transformasi polutan, sains rekayasa lingkungan, keberlanjutan dalam manajemen teknik lingkungan, dan pilar keberlanjutan lingkungan. Bu Indah sudah meluluskan alumni sebanyak 117 lulusan sarjana, 79 lulusan magister, dan 6 lulusan doktor. Untuk publikasi dan penghargaan, Bu Indah adalah sebagai penulis pertama dan koautor untuk 16 makalah jurnal internasional bereputasi, 10 makalah jurnal nasional, dan 20 proceeding internasional. Beliau sudah mendapatkan Satya Lencana 10 tahun, 20 tahun, dan 30 tahun, juga Piagam Penghargaan Pengabdian 25 tahun dan 35 tahun dari Institut Teknologi Bandung. Dalam bidang kerjasama dan kontribusinya, beliau sangat aktif di dalam berbagai organisasi ataupun institusi. Saat ini adalah sebagai member of board directors pada Pacific Basin Consortium for Environment and Health sejak 2013. Kemudian beliau adalah Ketua Komisi 1 dalam Dewan K3 Provinsi Jawa Barat sejak 2024 sampai dengan sekarang. Beliau juga adalah Ketua Komisi Kerja Bidang Organisasi dan Pembinaan Profesi pada Badan Kerjasama Pusat Studi Lingkungan se-Indonesia. Kemudian Koordinator Tim Dosen FTSL ITB dalam kerjasama riset dan inovasi teknologi pengelolaan dan pengendalian pencemaran lingkungan antara Pusat Riset Lingkungan dan Teknologi Bersih BRIN dengan FTSL ITB. Kemudian juga asesor sertifikasi dosen dan beban kerja dosen di ITB, asesor kompetensi pada lembaga sertifikasi profesi P1 ITB, LSP1 ITB. Kemudian juga narasumber dan pengajar pelatihan dalam berbagai summer course, pelatihan dan juga guest lecture, dan aktif dalam kerma penelitian dan pengabdian masyarakat di KLH, DLH Provinsi Jawa Barat, DLH Kabupaten Bandung, dan di berbagai universitas PTN dan swasta. Terakhir adalah hobinya, jadi ada 2 hobi utama dari Bu Iin. Yang pertama adalah nonton film atau series, tapi catatannya adalah apa saja asal bukan horor. Karena kelihatannya Bu Indah takut sama yang serem-serem. Kemudian juga mendengarkan musik dan lagu dengan catatan nggak pernah hafal lirik lagunya, jadi hanya bisa menikmati lagu-lagu, khususnya adalah lagu lama 90s. Seperti dicontoh di sini ada Michael Learns to Rock, Westlife, dan Roxette. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait riwayat hidup Ibu Indah. Saya kembalikan kepada Ketua Sidang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya, kami persilakan Profesor Insinyur Indah Rahmatiah Siti Salami, MSc, PhD, untuk menyampaikan orasi ilmiah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya akan menyampaikan orasi ilmiah yang berjudul Peran Penilaian Risiko Kesehatan Lingkungan dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan merupakan istilah atau pernyataan yang sangat penting saat ini karena bertujuan untuk melakukan pembangunan untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini dan tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Sedemikian pentingnya tujuan pembangunan berkelanjutan ini sedemikian rupa sehingga PBB telah menetapkan adanya tujuan pembangunan berkelanjutan yang ditetapkan tahun 2015 yang harus dicapai pada tahun 2030 dengan 17 goal. Tujuan inilah juga yang menjadi panutan atau pedoman bagi setiap negara untuk ikut karena memang mengikat negara berkembang dan negara maju sehingga akan meningkatkan kesejahteraan dan tidak ada satu negara pun yang tertinggal. Nah, mengapa pembangunan berkelanjutan ini menjadi penting? Pembangunan berkelanjutan sebetulnya karena kita lihat bahwa manusia pada dasarnya selalu akan memenuhi kebutuhannya.
Teknologi akan dikembangkan, ditemukan, karena kita akan memproduksi bahan dan barang dan juga jasa yang kita butuhkan untuk kehidupan sehari-hari. Untuk pembuatan produksi barang dan jasa ini, tentu saja kita juga akan memanfaatkan lingkungan, baik itu lingkungan mati, benda mati, ataupun lingkungan hidup. Mungkin tadi Pak Edi sudah menyatakan tentang mineral, dan itu salah satu yang mungkin kita manfaatkan untuk kehidupan dan peningkatan kesejahteraan. Namun barangkali apakah betul terjadi kesejahteraan dengan adanya teknologi dan kegiatan manusia ini? Saat ini kita sering melihat ada kondisi-kondisi seperti ini, pencemaran udara, pencemaran air, sampah di laut, kemudian juga lautan yang terkontaminasi, dan mungkin juga TPA yang ada di Indonesia saat ini dalam kondisi seperti ini. Tentu hal ini memberikan kondisi yang tidak sejahtera begitu ya. Nah, kalau kita lihat lagi, barangkali kita saat ini seluruh dunia sedang menghadapi yang namanya triple planetary crisis, yaitu krisis yang terjadi di seluruh belahan dunia yang dimulai atau berasal dari kegiatan manusia. Kita mempunyai tadi kegiatan yang meningkatkan, tujuannya meningkatkan kesejahteraan, tapi kemudian tadi kita juga melihat bahwa dari balik kegiatan-kegiatan manusia akan dikeluarkan limbah atau buangan kembali lagi kepada lingkungan. Tentu saja kondisi lingkungan yang mengalami perubahan kualitas ini juga bisa meningkatkan adanya kerusakan seperti hilangnya keanekaragaman hayati, dan termasuk yang saat ini mungkin sangat terasa oleh kita adalah adanya perubahan iklim. Perubahan iklim menunjukkan banyak kondisi-kondisi yang tidak kita kira sebelumnya. Mungkin banjir dan longsor yang sedang berlangsung di Aceh, Medan, dan juga Sumatera Barat atau Sumatera Utara, ini juga merupakan bagian dari langsung tidak langsungnya adanya kerusakan lingkungan. Maka apakah kembali lagi, apakah kita sudah sejahtera dengan kegiatan kita atau aktivitas manusia yang kita lakukan selama ini? Maka dengan pertimbangan seperti itu, pembangunan berkelanjutan mempunyai pilar yang sangat jelas. Pembangunan harus dilakukan untuk meningkatkan ekonomi, tetapi juga harus sesuai dengan peningkatan sosial dan kesejahteraan. Dan jangan lupa tadi disampaikan, ketika pembangunan dijalankan, industri kita buat, maka lingkungan pun harus kita jaga. Karena pada akhirnya lingkungan yang rusak akan menghadapi akibat kembali lagi kepada manusia. Sehingga inilah yang menjadi topik atau barangkali kepentingan kenapa lingkungan harus dijaga dan tidak dicemari, sehingga kita bisa mewujudkan kesejahteraan. Baik, nah tadi sudah dilihat bahwa dampak-dampak lingkungan itu banyak terlihatnya adalah dari kenaikan rekaman hayati yang terganggu atau banjir, longsor dan sebagainya. Tapi apa dampak bagi kesehatan? Tentu saja dampak kesehatan memang kita fokuskan kepada manusia, namun barangkali kadang-kadang tidak terasa apakah pencemaran lingkungan betul-betul memberikan dampak pada kesehatan. Hal ini sebetulnya banyak ditemukan dari bukan cerita, tapi fakta-fakta yang sudah dilihat dari kejadian atau yang sudah terjadi di masa-masa lampau. Mungkin karena saya sering nonton, mungkin Bapak Ibu juga pernah tahu apa ada aktor ini. Ini adalah John Travolta, maksudnya itu mungkin terkenal pada masanya, ada film tentang civil action. Film kedua yang berhubungan dengan hal ini juga adalah Julia Roberts, mungkin kalau Bapak Ibu tahu juga, ini memerankan atau sebagai Erin Brockovich. Dan terakhir yang mungkin saya lihat ada hubungannya dengan lingkungan itu adalah film Dark Waters. Di sini pemerannya adalah Mark Ruffalo, kalau yang muda-muda mungkin mengenal ini sebagai Hulk dalam Marvel, ya, Avengers. Nah, ini semua ketiga film ini mempunyai kesamaan cerita kurang lebih. Ketiga-tiganya menunjukkan cerita tentang adanya proses hukum pengadilan, di mana pada proses pengadilan itu dituntut adanya kerusakan lingkungan karena kegiatan industri. Pada kasus civil action ditemukan adanya klaster leukemia di anak-anak di Wabun yang ternyata anak-anak tersebut mengkonsumsi air atau minum yang sudah terdeteksi dengan pencemaran TCE dan PCE secara jangka panjang yang berasal dari industri kimia dan penyambakan kulit. Pada kondisi Erin Brockovich juga sama-sama dari industri, perpipaan tidak ingin ada karat, maka ditambahkan kromium heksavalen, tapi pemaparannya ternyata menimbulkan jangka panjang dan tidak ada penyakit yang ditimbulkan. Sama-sama penyakit-penyakit seperti leukemia dan seterusnya. Begitu pula dengan ke dalam Dark Waters. Terjadi pencemaran PFOS yang mungkin kita kenal teflon atau anti lengket yang dikeluarkan, dan ternyata pencemaran juga sudah dikeluarkan ke lingkungan selama puluhan tahun dan menyebabkan beberapa hal. Awalnya ditemukan adanya kematian 120 ekor sapi
pada tempat tersebut dan ternyata dihubungkan dengan adanya pencemaran lingkungan dari kegiatan industri Dupont. Baik, nah kalau begitu berarti ada hubungan antara lingkungan dengan kesehatan. Nah, kembali lagi kepada SDG atau tujuan pembangunan berkelanjutan, laporan WHO yang dia buat oleh Bruce Ustun dan kawan-kawan ternyata juga mengkaji bahwa ujung tombak dari 17 tujuan pembangunan berkelanjutan itu adalah tujuan nomor 3. Tujuan untuk mendapatkan kehidupan sehat dan sejahtera yang mencakup semua orang dari segala jenis usia. Jadi anak-anak pun akan masuk, karena ini memang hak asasi manusia. Laporan tersebut juga menunjukkan bahwa terdapat 24% kematian secara global yang berhubungan dengan lingkungan. Oleh karena itu kita kembali lagi, berarti lingkungan ini harus seperti apa? Berarti harus kita jaga kembali bukan hanya tadi kerusakan tapi juga tentang dampaknya bagi kesehatan. Nah, sebelum kita lanjutkan lagi, bagaimana kita mencegah atau melakukan pengendalian tersebut, mungkin ada baiknya kita mengerti bagaimana sih seseorang bisa menjadi sakit. Seseorang menjadi sakit sebetulnya adalah karena interaksi 3 hal. Interaksi pertama adalah karena adanya faktor agen. Agen adalah penyebab penyakit. Penyakit sendiri di bumi ini kita bagi 2. Penyakit menular yang disebabkan karena mikroba, virus, dan lain-lain karena makhluk hidup. Dan penyakit tidak menular, yaitu yang disebabkan oleh mungkin zat kimia, radiasi, dan sebagainya. Aspek kedua adalah inang atau host atau manusia. Kalau kita lihat, tidak ada di antara kita yang sama persis berperilaku. Mungkin juga secara genetik berbeda dan gaya hidup berbeda. Ini faktor kedua yang menentukan. Faktor ketiga lagi yang menentukan adalah lingkungan. Lingkungan di sini bukan hanya sebatas lingkungan air, udara, dan tanah, tapi juga termasuk di dalamnya adalah fasilitas dan sanitasi, termasuk sosial ekonomi masyarakat. Ketiganya berinteraksi satu dengan yang lain, sehingga kalau ada seseorang sakit, sebetulnya adalah kombinasi interaksi antara 3 hal tersebut, sehingga akhirnya penyakit dikatakan adalah web causation. Nah, sekarang bagaimana kita mencoba melihat apakah pencemaran lingkungan bisa kita coba hitung dan prediksi. Kita menawarkan atau kita melihat ada metode yang melakukan ini. Jadi kita menggunakan yang namanya analisis risiko kesehatan lingkungan, di mana pada dasarnya merupakan suatu metode sistematis yang akan menggabungkan beberapa tahapan, yaitu berupa identifikasi bahaya, apakah ada bahaya di sekeliling kita, sekeliling manusia dari zat-zat tertentu, dan kemudian bagaimana manusia mendapatkan pajanan. Ini juga pajanan manusia nanti dipengaruhi oleh banyaknya, seringnya, dan seterusnya, dan kemudian kita juga mungkin akan mendapatkan evaluasi dari dosis yang masuk dan mungkin nanti efek atau responnya. Ketika ini semua digabungkan, kita akan mencoba memprediksi berapa karakterisasi resikonya. Di dalam analisis resiko lingkungan atau kesehatan lingkungan, ada 2 resiko yang kita hitung, yaitu resiko karsinogenik atau menyebabkan kanker dan resiko non-karsinogenik. Kemudian kalau kita sudah mendapatkan angka penilaian resiko, mungkin kita akan berpikir, apakah resiko ini bisa kita terima? Kalau tidak bisa diterima, maka kita akan lakukan yang namanya manajemen resiko. Secara keseluruhan mungkin rangkaian dari prinsip dan lingkup analisis risiko kesehatan dapat digambarkan pada skema ini. Kita bisa mulai dari yang namanya emisi apa yang ada di lingkungan, kemudian di dalam lingkungan sendiri, emisi-emisi yang berasal dari sumber-sumber pencemar ini juga akan mengalami perubahan, mengalami transport. Kadang-kadang sumbernya di mana, tapi efeknya akan berjalan atau terjadi di tempat lain. Karena memang zat kimia ini juga mengalami transport dan transformasi. Sementara itu, di lingkungan terletak bukan hanya manusia, juga ada makhluk hidup lain yang menjadi organisme yang akan terpapar. Nah, kemudian barangkali organisme terpapar ini bisa mendapatkan pajanan atau paparan, serta beberapa pajanannya. Mungkin kita akan bisa lihat tadi karakteristik resikonya. Apabila kemudian resiko yang diterima itu ternyata lebih besar atau artinya tidak bisa kita terima, maka manajemen resiko bisa kita jalankan. Rencana tindak lanjut mungkin bisa kita buat, kita evaluasi, dan sangat banyak optionnya, bisa melihat lagi standar baku mutu, atau mungkin melakukan pengolahan lingkungan atau bioremediasi dan seterusnya. Baik, ini semua adalah prinsip dan lingkup analisis risiko kesehatan lingkungan. Bagaimana dengan kondisi yang ada di lingkungan kita sendiri. Di sini kami di teknik lingkungan banyak melakukan penelitian di sekitar Das Citarum. Pada tabel ini ditampilkan bahwa jenis-jenis pencemar yang ada di Das Citarum sudah sangat beragam. Dari mulai kegiatan pertanian dengan adanya pestisida yang bermacam-macam dari berbagai jenis, kemudian juga dari kegiatan TPA, dari kegiatan industri dan sebagainya, sehingga kita menemukan ada banyaknya zat-zat pencemar di lingkungan. Begitu pula dengan meningkatnya kegiatan manusia,
meningkatnya beragam yang industri, maka diperlukan juga bertingkatnya atau adanya peningkatan zat kimia yang kembali lagi akan masuk ke lingkungan. Saat ini kita mengenal ada zat-zat baru yang mungkin ada di lingkungan, seperti mikroplastik, ataupun talat, atau farmasetikal yang juga secara tidak sengaja mungkin bisa dihasilkan dari kegiatan rumah tangga. Nah, kalau kita lihat ini seperti ini, maka kita cek lagi, apa nanti bahayanya. Nah, bahaya tadi sudah disampaikan bahwa zat tersebut akan mengalami perjalanan. Untuk melihat sampai mana dia akan berjalan, kita juga biasanya akan melakukan pemodelan. Ini sebagai contoh saja barangkali bagaimana pemodelan membantu memperkirakan ada berapa zat tersebut di suatu tempat. Nah, ketika sudah ditemukan, maka kita juga bisa melihat dari mana manusia akan mengalami paparan. Apakah dari air minumnya, apakah dari makanannya, apa air mandinya, atau dan lain-lain. Kita melakukan yang namanya conceptual site model. Ini sebagai contoh dari penelitian mahasiswa S3 kami. Dan kalau dari sini ketahuan atau diketahui, maka kita akan kembalikan. Manusia itu bisa mengalami pajanan mungkin lewat 3 jalan. Itu oral, dermal, dan inhalasi. Kalau lewat oral, berapa banyak kita minum, berapa konsentrasi zat pencemaran kita minum, atau mungkin juga kita bisa mendapatkannya dari dermal, dari kegiatan mandi dan sebagainya. Begitu pula kita bisa mendapatkan masukan dari bahan kimia melalui makanan, yang pada dasarnya zat-zat tersebut mengalami bioakumulasi sehingga akhirnya bisa memasuki rantai makanan. Sebagai contoh ini, ada pajanan oral juga mungkin dari konsumsi ikan. Kita bisa lihat, konsumsi ikan itu tidak sama. Berbagai daerah mempunyai perbedaan satu dengan yang lain. Oleh karena itu, yang namanya resiko kesehatan juga dipengaruhi oleh kebiasaan-kebiasaan dalam mengkonsumsi makanan dan sebagainya. Ini sebagai contoh barangkali ikan sendiri bisa beragam, sehingga akumulasinya juga bisa beragam, sehingga kita bisa nanti menilai lagi berapa besar paparan dan juga resikonya. Baik, hari ini dalam slide ini saya akan mencoba memperlihatkan salah satu hasil studi dari mahasiswa S3 yang melakukan pengukuran logam berat di air tanah di 184 sampel air tanah yang dikonsumsi di Kabupaten Bandung. Dari sini kelihatan bahwa ternyata kualitas air tanah ditemukan mengandung logam berat, dan logam berat yang paling banyak melebihi baku mutu adalah arsen. Nah, arsen kemudian kita coba lagi tadi, berapa banyak arsen yang ada di lingkungan hidup, kemudian kita akan di lingkungan, kemudian kita akan konsumsi atau kita gunakan, kita bisa memperkirakan paparannya secara dermal, kita hitung resikonya, kita juga bisa melihat ketika dia diminum berapa paparannya. Kalau dilihat dari hasil perhitungan kami, prediksi resiko kesehatan yang ditimbulkan dari paparan logam berat ini untuk pajanan oral sudah cukup tinggi, artinya sudah melebihi resiko non-karsinogenik yaitu HI lebih besar dari 1. Begitu pula dengan resiko karsinogenik. Dan bisa dilihat bahwa ternyata faktor logam berat yang paling dominan adalah arsenik. Nah, apabila kita juga lihat, karena kita melakukannya berbagai daerah, mungkin kita bisa membandingkan antara daerah satu dengan daerah lainnya, sehingga kita juga bisa menilai bagaimana tiap daerah mempunyai distribusi probabilistik dari paparan atau dari resiko kesehatan yang ditimbulkan dari pajanan logam berat tersebut. Bisa dilihat di sini daerah Dayakolot itu 95%-nya mempunyai nilai resiko kemungkinan HI-nya itu jauh lebih tinggi dari kondisi daerah pertanian dan juga permukiman. Nah, selain itu juga, dari hasil resiko lingkungan ini, kita juga bisa mungkin menggambarkannya secara spasial. Kita sebagai contoh, kita gambarkan seperti ini, maka kita bisa melihat bagaimana posisi kemungkinan adanya sumber pencemaran tersebut yang akan mengakibatkan dampak bagi kesehatan. Di sini terlihat bahwa dengan adanya Sungai Citarum, ada satu PB seperti PB misalnya, logam berat PB ternyata berasosiasi dengan jarak dengan sungai. Begitu pula bisa kita lihat bahwa ternyata nilai HI juga sangat dipengaruhi juga oleh kondisi setempat. Jadi keberagaman daerah itu juga sangat menentukan. Nah, apabila kita juga akan lihat nilai-nilai HI ini tadi sudah didapatkan bahwa misalnya dapat arsenik yang paling tinggi, dan arsenik itu salah satunya juga bisa menyebabkan kanker, maka kita juga bisa menilai atau melihat sebarannya dengan menghitung beban penyakit kanker tersebut atau dari paparan arsenik tersebut dengan menghitung yang namanya disability justified life years, artinya 1 DLYS itu artinya kita kehilangan 1 tahun hidup sehat. Nah, dengan memperhatikan nilai-nilai ini, maka kita juga bisa memetakan secara spasial bagaimana kondisi tempat-tempat tadi, lokasi studi, kondisi-kondisi distribusi resiko kesehatannya. Baik dikalikan dengan penduduk atau mungkin dikalikan dengan laju, maka dengan melihat kondisi seperti ini, kita juga bisa menggunakan hasil perhitungan untuk kebutuhan prioritisasi. Daerah mana yang memerlukan perbaikan, karena bisa kelihatan dari hasil-hasil yang didapatkan. Berikutnya,
paparan bukan saja dari air, kita juga bisa mendapatkan paparan pencemar dari kelihatan udara, dari pencemaran udara. Dalam hal ini masih berlanjut juga kita melakukan penelitian antara daerah pemukiman, daerah pertanian, dan industri. Ternyata memang ketika diukur, kemudian kita coba hitung prediksi resikonya, diperoleh dari pengukuran kualitas udara menggunakan Air Quality Monitoring System, itu ditemukan bahwa kondisi di daerah industri mempunyai resiko kesehatan lebih tinggi dibanding kedua daerah lainnya. Namun ketika kita kemudian lebih dalam lagi mengukur debu yang ada di daerah tersebut, kemudian kita akan mengecek atau mengevaluasi, mengukur lagi kandungan logam beratnya, ternyata kalau dari perhitungan resikonya didapatkan bahwa daerah permukiman logam beratnya mempunyai jumlah yang lebih beragam dan memberikan resiko yang lebih besar. Nah, ini mungkin salah satu penggunaan atau pemanfaatan dari penilaian resiko kesehatan lingkungan yang barangkali kita akan manfaatkan untuk menetapkan apakah suatu daerah memerlukan perbaikan atau pengendalian atau manajemen resiko dan seterusnya. Terakhir barangkali yang ingin kami sampaikan, jadi dari penjelasan yang tadi sudah kita atau kami mungkin sampaikan, kita bisa melihat bahwa dengan penggunaan analisis resiko lingkungan ini atau ARKL, ternyata memang kita bisa menghubungkan berapa besarnya pencemaran yang ada di lingkungan dengan memprediksi resiko kesehatan. Tentu saja hal ini juga masih memerlukan banyak pengukuran, dan memang tadi kita bisa melihat bahwa keberagaman di daerah atau di sekitar kita itu sangat besar. Baik itu manusianya dengan berbagai kondisi-kondisi pribadi, kebiasaannya, daya tahan, dan seterusnya, termasuk juga kondisi sosial ekonomi yang mempengaruhi fasilitas yang ada di dalam masyarakat tersebut. Nah, maka hasil analisa risiko kesehatan lingkungan ini memang masih mempunyai banyak ketidakpastian. Namun pengembangan berikutnya juga dimungkinkan untuk memperkecil ketidakpastian ini dengan mungkin melakukan pengukuran yang lebih akurat dan atau mungkin juga menggunakan analisis data statistik yang lebih baik lagi. Mungkin dengan Pak Teo kita bisa bekerja sama, Pak. Dan kalau kita lihat lagi, barangkali kita bisa mengatakan lagi bahwa melalui penilaian analisa risiko ini kita juga mampu menggunakannya untuk melihat mana daerah-daerah yang memerlukan perbaikan. Karena kita juga akan melihat barangkali bagi pemerintah mungkin ini penting, mana yang harus diperbaiki, daerah mana yang atau dana apa yang diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan tadi sebagai salah satu tujuan dari yang namanya pembangunan berkelanjutan. Ternyata juga kami mendapatkan informasi bahwa penilaian atau metode penilaian analisis risiko kesehatan ini juga merupakan yang pedoman yang disarankan oleh Kemenkes di dalam melakukan metode penilaian dampak kesehatan dalam kajian AMDAL sejak tahun 2024. Baik, mungkin terakhir tadi kami sudah menyampaikan juga bahwa sebetulnya masih banyak ada tantangan yang didapat dari hal ini. Tantangan utama adalah karena mungkin semakin banyaknya beragam pencemaran yang terjadi di lingkungan karena kegiatan manusia sendiri. Tantangannya bagaimana mengukur emerging polutan. Begitu pula bagaimana kita mengukur low dose concentration sebagai pemapar yang mungkin nanti berakibat paparan jangka panjang dan tidak ada data kesehatannya. Nah, saya kira juga bagaimana mengintegrasikan ini semua di dalam menghubungkan dengan status sosial ekonomi masyarakat, fasilitas ekonomis dan sebagainya, sehingga kita akhirnya bisa menilai secara keseluruhan, sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan secara lebih akurat. Terakhir, tentu saja dalam mengembangkan penilaian resiko lingkungan ini perlu adanya multidisiplin, kerjasama multidisiplin. Baik tadi dengan Pak Teo dengan matematik, mungkin dengan instrumentasi bagaimana mengukur hal emerging polutan dan juga analisis biochemistry dan juga kesehatan. Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan untuk paparannya. Untuk selanjutnya mungkin perkenankan saya menyampaikan ucapan terima kasih karena saya tidak bisa berdiri di sini tanpa bantuan dan anugerah yang Maha Kuasa. Oleh karena itu, perkenankan saya menyampaikan terima kasih kepada Rektor Institut Teknologi Bandung, Ketua dan Sekretaris Anggota Senat Akademik Institut Teknologi Bandung, Ketua, Sekretaris dan Anggota Forum Guru Besar Institut Teknologi Bandung, Dekanat Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan, Ketua, Sekretaris dan Anggota Senat Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan, dan juga tentu saja secara pribadi, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Profesor Emeritus ITB Ibu Julie Sumirat, yang menjadi wali saya, menjadi pembimbing saya sejak saya masuk ke sini, dan beliaulah yang membina saya dan mengajak saya sampai pada tahap ini. Tentu saja juga terima kasih kami sampaikan kepada senior-senior Profesor Suprihanto, Profesor Bati Setiani, Profesor Windriani Safila yang selalu mengajak untuk menyelesaikan keguru besaran ini. Dan tentu saja
kepada Profesor Dwina Rosmini, sahabat dan teman saya pertama kali ketika mulai bekerja sebagai dosen, dan juga tentu saja kepada Pak Agus Jatnika yang sama-sama waktu itu kita mengelola prodi. Terima kasih atas dukungan dan doanya. Dan juga kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Profesor Juni Hermana. Terima kasih Pak Juni sudah hadir pada di Aula Barat ini. Profesor Ade Safrudin juga terima kasih Pak Ade yang sudah hadir, dan juga Profesor Tati Suryati Samsudin yang telah memberikan rekomendasi kepada saya. Terakhir, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Profesor Herto Dwi Arisyadi sebagai mereview dari orasi ilmiah saya. Selain itu, ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh kolega senior dan junior di KK Teknologi Pengelolaan Lingkungan, keluarga Laboratorium Higiene Industri, keluarga Teknik Lingkungan Raya, yang raya artinya besar dari Indonesia dan juga Jatinangor, dan juga tentu saja keluarga PSLH ITB. Dan tidak lupa, terima kasih yang sebanyak-banyak kepada para mahasiswa bimbingan S1, S2, dan S3 program studi teknik lingkungan yang memberikan banyak kerja kerasnya sehingga bisa meningkatkan keilmuan dan juga pengembangan diri pada bidang ini. Terakhir, barangkali terima kasih saya sampaikan kepada keluarga, untuk mama, bapak almarhum, untuk ibu bapak mertua, bapak almarhum, untuk keluarga besar Supian Iskandar, untuk adik dan keluarga Sita, Tutun dan keluarga, dan juga anak-anaknya Yogi. Untuk keluarga besar Ahmad Thohir, untuk Mas Udin dan keluarga, Dek Ajis dan keluarga, Dek Ajur dan keluarga, Ica dan keluarga, dan tentu saja yang terakhir untuk keluarga kecil kami, untuk suami saya Taufik, anak-anak Torik dan Zaidan dan juga Vindi. Terima kasih atas segala dukungan dan doanya serta kebersamaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan segala balasan yang terbaik buat Bapak Ibu semuanya, dan juga menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang memberikan manfaat. Demikian mungkin yang dapat kami sampaikan. Terakhir, izinkan saya menyampaikan kode kehormatan guru besar. Dalam mengemban amanah guru besar Institut Teknologi Bandung, saya akan menjaga kehormatan guru besar dengan selalu meningkatkan kompetensi keilmuan, membangun lingkungan masyarakat keilmuan saya, serta memberikan keteladanan dan manfaat atas keberadaan saya. Untuk itu, saya akan selalu memegang teguh janji dan ucapan saya, mempertahankan integritas dengan menjaga kejujuran, kepercayaan, kebijaksanaan, keadilan, saling menghormati, bertanggung jawab, dan menjaga nilai-nilai ITB dan masyarakat. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, selalu memberikan petunjuk dan lindungan kepada saya. Bandung, 6 Desember 2025, Profesor Indah Rahmatia Siti Salami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Penandatanganan dokumen kode kehormatan di hadapan Ketua Forum Guru Besar ITB. Kami silakan kepada Profesor Edi Sanwani, Profesor Rildova, Profesor Johan Mateus Tuan Kota, dan Profesor Indah Rahmatia Siti Salami untuk menempati tempat di depan panggung. Kami silakan kepada Profesor Edi Sanwani untuk menandatangani dokumen kode kehormatan. Selanjutnya, kami silakan kepada Profesor Rildova untuk menandatangani dokumen kode kehormatan. Berikutnya, kami silakan kepada Profesor Johan Mateus Tuan Kota untuk menandatangani dokumen kode kehormatan.
Selanjutnya, kami silakan kepada Profesor Indah Rahmatia Siti Salami untuk menandatangani dokumen kode kehormatan. Pembacaan doa oleh Profesor Muhammad Zaki Mubarok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Bapak Ibu semua, Bapak Ibu pimpinan ITB, para guru besar, para tamu undangan, Bapak Ibu hadirin yang saya hormati. Marilah kita menundukkan kepala sejenak, bermunajat dan memanjatkan doa kepada Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Izinkan saya memimpin doa secara Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa dan kekhilafan kami, dosa dan kekhilafan ibu bapak kami, guru-guru kami, para pemimpin kami. Berikanlah kekuatan kepada kami untuk dapat senantiasa mensyukuri nikmat yang Kau berikan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, pada pagi hingga siang hari ini kami berkumpul dalam acara orasi ilmiah Guru Besar Institut Teknologi Bandung. Dengan segala kerendahan hati kami memohon kepadamu, semoga kegiatan yang telah berlangsung ini Engkau berkahi dan Engkau jadikan sebagai bagian dari amal soleh para guru besar orator yang telah membagikan ilmu dan hasil-hasil penelitiannya yang dapat membawa kemajuan ilmu pengetahuan dan kemaslahatan bagi ITB, masyarakat, bangsa, dan negara. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang, berikanlah kesehatan, kekuatan, kelancaran, dan keikhlasan kepada kami untuk melanjutkan tugas-tugas kami, tugas-tugas pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat, sehingga kami dapat terus turut serta dalam membangun bangsa dan menyiapkan generasi penerus yang berakhlak mulia dari kampus ini. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna istiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu benar dan bantulah kami untuk mengikutinya, dan tunjukkanlah kepada kami yang batil itu batil dan bantulah kami untuk menjauhinya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk, dan karuniai kami rahmat dari sisi-Mu, karena sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, anugerahkanlah keselamatan, keberkahan, dan kedamaian bagi negeri ini. Berikanlah kepada kami kekuatan dan kesabaran dalam menghadapi ujian-Mu, tegar dalam menerima cobaan-Mu, bijaksana dan bertanggung jawab dalam mengelola karunia alam yang Engkau titipkan. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakallati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardohu
wa aslih li fi dzurriyyati. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penutupan sidang orasi ilmiah Guru Besar Institut Teknologi Bandung oleh Ketua Forum Guru Besar Institut Teknologi Bandung. Hadirin yang kami hormati, kita bersama-sama telah mengikuti rangkaian acara sidang orasi ilmiah Guru Besar ini dengan baik dan khidmat. Materi yang disampaikan dalam orasi ini telah memperkaya hasanah pengetahuan kita tentang pengolahan mineral dan sumber sekunder untuk mendukung sirkularitas dan keberlanjutan industri metalurgi, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Profesor Insinyur Edi Sanwani, MT, PhD. Kita juga telah memperkaya wawasan kita mengenai dinamika struktur lepas pantai, dari infrastruktur energi konvensional hingga energi terbarukan, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Profesor Insinyur Rieldova, MT, PhD. Kita juga telah memperkaya wawasan kita tentang ketakliniran, signifikansi, kerumitan, dan hampirannya, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Profesor Dr. Johan Mateus Tuan Kota, SSI, MSI. Selain itu, kita juga telah memperkaya pengetahuan kita mengenai peran penilaian risiko kesehatan lingkungan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Profesor Insinyur Indah Rahmatiah Siti Salami, MSI, PhD. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan orasi ilmiah kali ini telah hadir para guru besar Institut Teknologi Bandung. Mohon kiranya para guru besar ITB, baik yang aktif, yang emeritus maupun purnabakti, bisa berdiri, dapat berdiri untuk menyampaikan salam. Mohon semuanya yang di panggung maupun yang di floor silakan berdiri. Mangga yang ada di belakang, ini banyak yang tidak mau ke depan, ini para profesor ITB yang sedang aktif maupun yang, terima kasih Pak Ansar, Profesor Ansar. Terima kasih Bapak Ibu, silahkan duduk kembali. Selain itu juga telah hadir mengikuti acaranya sampai selesai beberapa guru besar dari perguruan tinggi lain, yaitu Profesor Susi Fatena Rostianti dari Institut Teknologi PLN. Mohon berdiri. Profesor Fajar Adi Kusumo dari Universitas Gadjah Mada. Profesor L.A. Zakaria dari Universitas Lampung. Profesor Heri Pribawanto Suryawan dari Universitas Sanata. Terima kasih. Profesor Eti Hartati dari ITENAS. Profesor Abadi dari UNESA. Juga hadir, tidak di panggung tapi di floor, salah satu sahabat saya dari Teknik Lingkungan, Profesor Joni Hermana, Rektor ITS periode 2015-2019. Terima kasih kami sampaikan kepada seluruh hadirin yang telah berkenan hadir secara langsung di Aula Barat dan secara virtual melalui Zoom meeting. Atas perhatian dan kesabarannya,
mengikuti sidang orasi ilmiah ini sampai dengan selesai. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, sidang orasi ilmiah Guru Besar ITB pada hari ini resmi ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, dengan demikian sidang orasi ilmiah Guru Besar Institut Teknologi Bandung pada hari ini telah selesai. Selanjutnya, kami mohon kepada Guru Besar pemberi orasi ilmiah beserta keluarga inti untuk menempati tempat di depan panggung. Kepada Sekretaris Eksekutif Majelis Wali Amanat, Ketua Senat Akademik, Ketua, Sekretaris, dan anggota Forum Guru Besar, para dekan, dan Ketua Senat Fakultas Sekolah, kami silakan untuk menyampaikan ucapan selamat. Kepada seluruh tamu undangan, kami mohon untuk tetap di tempat. Penyampaian ucapan selamat akan dilangsungkan pada foto booth para pemberi orasi ilmiah. Kepada anggota Forum Guru Besar ITB dan tamu kehormatan yang berada di kursi undangan, kami persilakan untuk menyampaikan ucapan selamat di depan panggung utama.
Kami mohon kerjasama seluruh tamu undangan untuk tetap di tempat. Hingga para guru besar pemberi orasi ilmiah telah siap di depan foto booth. Kami silakan kepada guru besar pemberi orasi ilmiah beserta keluarga inti untuk menuju foto booth yang telah ditentukan. Kami silakan kepada guru besar pemberi orasi ilmiah beserta keluarga inti untuk menuju foto booth yang telah ditentukan. Kepada seluruh tamu undangan, kami silakan untuk menyampaikan ucapan selamat kepada Profesor Edi Sanwani, Profesor Rildova, Profesor Johan Mateus Tuan Kota, dan Profesor Indah Rahmatia Siti Salami. Lanjut lagi. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh tamu undangan yang telah hadir secara luring di Aula Barat dan yang mengikuti acara ini secara daring melalui Zoom Meeting. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sampai bertemu pada sidang orasi ilmiah selanjutnya.